pada tahun ke-6 Hijriah pasca perang Bani Mustalik. Imam Ibnu Ishaq, seorang mu'arrikh yang wafat tahun 151 Hijriah, beliau menceritakan ketika itu Rasulullah dan para sahabat sedang berada di sumber mata air Bani Mustalik. Umar bin Khattab waktu itu mempekerjakan seorang yang bernama Jahjah bin Mas'ud dari Bani Ghaffar. Saat mau mengambil air, Jahjah ini berdesakan dengan seorang Ansar dari suku Khazraj. Namanya adalah Sinan bin Wabr al-Juhani. Terjadilah desak-desakan, rebutan air. Kemudian terjadi perkelahian antara Jahjah dengan Sinan bin Wabr al-Juhani ini. Satu hal yang sebetulnya manusiawi di antara sahabat, di antara kita semua, bahkan kadang-kadang perkara duniawi itu membuat ada pertikaian bahkan perkelahian. Ketika bertengkar inilah Al-Juhani memanggil kaumnya, "Ya ma'syarul ansor," wahai sekalian kaum Ansor, meminta bantuan teman-temannya. Tidak mau kalah, Jahjah kemudian mengatakan, "Ya ma'syarul muhajirin," wahai sekalian kaum muhajirin. Berita ini sampai kepada seorang pimpinan suku Khazraj yang namanya Abdullah bin Ubay. Kemudian dia mendengar itu marah, kemudian mengatakan, "Awaqad fa'aluha," betulkah mereka telah melakukannya? "Qad nafaruna wa kasaruna fi biladina," sesungguhnya mereka orang-orang muhajirin itu telah merasa unggul dari kita, merasa lebih banyak dari kita di negeri kita sendiri. "Wallahi ma a'addana wa jalabiba Quraisyin illa kama qala al-awwal," demi Allah, apa yang kita bantu untuk mereka dan orang-orang Quraisy yang mereka sebut dengan jalabib al-Quraisy, ini panggilan orang-orang munafik kepada orang muhajirin. Jalabib dari kata jilbab, karena mereka itu sering memakai pakaian yang tebal, panjang. Kalau sekarang bahasanya mungkin kadrun dan sebagainya. Perumpamaan bantuan kita dengan bagian jalabib Quraisy ini tidak lain seperti perkataan orang-orang dahulu, "Sammin kalbaka yakulka," gemukkanlah anjing engkau, niscaya anjing engkau itu akan memakan engkau. "Amma wallahi," demi Allah, kata Abdullah bin Ubay, "la irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal." Kalau kita ini kembali ke Madinah, niscaya orang yang mulia itu akan mengusir orang yang hina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat berbicara ini, ada seorang yang masih kecil, namanya Zaid bin Arqam. Mendengar perkataan Abdullah bin Ubay ini, beliau lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung marah. "Ya Rasulullah, perintahkan Abbad bin Bishr untuk membunuh itu Abdullah bin Ubay." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk segera pasukan itu dibawa melanjutkan perjalanan, dengan cepat-cepat supaya manusia tidak membicarakan hal tersebut. Berita ini sampai kepada Abdullah bin Ubay bahwasanya dia dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Ubay kemudian menempel Rasulullah. Dalam perjalanan pulang dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah bahwasanya demi Allah dia tidak mengatakan yang demikian itu. Dia enggak akan berbicara tentang tema yang demikian itu. Orang-orang Ansor membela Abdullah bin Ubay. "Ya Rasulullah, asa ayyakunal gulam qad auhama fi haditsih." Wahai Rasulullah, bisa jadi si anak kecil ini yang dia tidak faham dengan apa ucapan Abdullah bin Ubay. "Walam yahfad ma qala ar-rajul." Anak ini yang tidak hafal apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang ketika berkuasa, orang yang mulia, ketika keliru pun bisa jadi masyarakat lebih percaya kepadanya daripada seorang anak kecil. Tetapi bagaimanapun sebuah kebusukan itu disimpan
akhirnya cepat atau lambat terbuka juga. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Munafiqun yang membenarkan bahwasanya Abdullah bin Ubay itu telah mengatakan, salah satu ucapannya itu Allah kutip di dalam Al-Qur'an, la irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Kalau kami kembali ke Madinah, sungguh orang yang mulia itu akan mengusir orang yang hina, yakni yang dimaksud hina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sikap kaum muslimin menghadapi penghinaan kepada Rasul? Kita lihat anak dari Abdullah bin Ubay sendiri, namanya juga Abdullah. Itu ketika mendengar berita itu, dia datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, aku dengar engkau akan membunuh ayahku. Demi Allah, orang-orang Hazrat itu tahu bahwasanya aku ini adalah anak yang paling berbakti kepada orang tuaku. Kalau betul engkau mau mengeksekusi ayahku, tunjuklah aku sebagai eksekutornya. Tunjuklah aku. Aku yang akan melakukannya sendiri. Demi Allah, aku takut nanti ketika engkau perintahkan orang lain untuk menghukum ayahku. Aku takut suatu ketika aku bertemu dengan dia di jalan dan aku tidak sabar sehingga aku membunuhnya dan aku masuk neraka karena membunuh seorang mukmin yang tidak bersalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sikap keimanan yang tidak rela junjungannya dihina walaupun yang menghina adalah bapaknya sendiri. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan itu. Tidak kemudian memperpanjang urusan. Akan tetapi ketika Abdullah bin Ubay mau masuk ke kota Madinah, sang anak ini tetap tidak puas. Beliau dengan pedang terhunus menghadang bapaknya, kemudian mengatakan, cukup sampai di sini, engkau tidak boleh masuk ke Madinah sebelum engkau bersumpah bahwasanya engkaulah yang hina dan Rasul yang mulia, dan Rasulullah mengizinkan engkau. Akhirnya Abdullah bin Ubay bersumpah bahwasanya yang mulia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hina adalah dirinya, dan meminta izin kepada Rasulullah untuk tinggal di Madinah kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak pelajaran kita ambil dari cerita tersebut. Pertama, hati-hatilah kita dalam menghukumi sebuah berita. Bisa jadi dianggap oleh masyarakat itu sesuatu yang bohong, sebagaimana Zaid bin Arqam dikatakan itu keliru karena yang dihadapi adalah orang yang mulia. Yang kedua adalah hati-hatilah kita bersikap ketika ada pertentangan di antara kaum muslimin, antara orang-orang yang beriman, hendaklah kita damaikan, bukan kita kompori. Bukan kita ingin agar kaum muslimin satu dengan yang lain terpecah, saling berperang. Sikap seperti itu adalah sikap orang-orang munafik. Dan yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita tanamkan dalam benak kita lebih besar daripada kecintaan kepada keluarga kita.